Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, bahagia, ceria, luar biasa. Apa, Sito? Satunya? Luar biasa. Ya. Sebelum memulai pelajaran atau layanan BK pada hari ini, izinkan saya untuk mempresensi kalian satu persatu. Tapi nanti saya nggak mau presensinya itu biasa. Kan biasanya kan itu, adik saya, itu saya nggak mau. Saya maunya presensinya itu ada hubungannya sama ini nih. Karir, contohnya adik, pekerjaan atau cita-cita atau apa yang kamu mau. Misalnya adik, perawat, terus Agatha, pelayar gitu. Nggak apa-apa, itu cuma masih untuk awal-awal aja ya. Sambil saya ngecek. Yuk dimulai. Diam yo. Ade Ayuda. Nggak usah saya, langsung bidan gitu. Ya. Ya. Agatha. Psikiater bagus. Aibda. Polwan. Polisi. Alfatan Hafiz. Pertambangan. Alifa Amalia, psikolog. Saya dulu juga ambil itu. Amelia. Amelia mana? Oh ini. Amelia apa? Pengusaha yang sukses. Ya. Angelina Villa, dokter. Cita-citamu mulia. Ardelia, PNS apa ini? Enggak, pokoknya PNS dulu ya. PNS. Astrela. Apa? Pengusaha yang sukses. Bahriansah. Ya sip, web developer. Bella Vista. Pertambangan. Pertambangan emang temennya siapa ya? Alfatan. Sok bestian yang tambang. Canita. Tambang, oke. Klarin. Data analisis. Diva Cantika. Amin. Elki. Apa? Pertambangan. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Fadil. Alhamdulillah. Farel Arya. Perkapalan. Pelayaran. Oh gitu. Oh gitu. Visela. Apa? Pengusaha yang Jono, tambahin. Gabriela. Psikolog temennya. Alifa. Gloria. Dokter itu temennya siapa ya tadi ya? Sok bestian kuliah bareng. Haudi. Apa? Arsitek. Kukuh. Endi? Oh, Kirana belum. Enggak apa-apa ya. Spesialis anak. Kukuh. Rektor. S1, S2, S3, dokter. Patek ya. Mayang. Kemana? Sakit. Dari kapan? Oh gitu. Scaling ya. Muhammad Salahuddin. Amin. Langka iku. Insinyur nuklir. Natasha Maria. Tenaga kesehatan. Apa pasnya apa? Oh ya. Tak golek ini pase wisan. Nur Angginilam. Ahli gizi. Kuina Iza. Amin. Rakadia. Sakit. Dari kapan? Dari hari kemarin apa hari ini? Sudah di WA, kenapa sakitnya? Wis WA, apa mau surat tok?
Salwa Nur. Apa? Ya, pengusaha kabeh. Safina. Marine Engine. Kayak perkapalan gimana kayak ya? Mirip-mirip ya. Tabina. Sip. Belum ada dari tadi. Wafika Naila. Apa ya? Oh, amin. Yusufi Cendikia. Pengusaha. Zaki diplomat. Sip. Zana. Oh, sertifikat lagi. Iya kan? Ya, terima kasih. Ternyata dari presensinya anak-anak itu udah tahu nih mau jadi apa nantinya. Jadi tujuan kita hari ini apa? Ini nih materi yang akan saya sampaikan, Bapak sampaikan, perencanaan karir yang baik dan tepat sesuai impian. Tadi kalian udah punya tuh impiannya, ada yang mau jadi pengusaha, rektor, ahli nuklir, dokter perawat, dokter hewan, semuanya ya saya sebutkan. Jadi semua itu namanya adalah karir, betul. Sebelum pembelajaran kita mulai, enaknya kita ice breaking dulu enggak? Ya. Iya. Ice breaking. Ya bukan yang butuh seger-seger juga, ice breaking ya. Ice breakingnya mungkin kalian itu udah familiar sama permainan ini. Familiar banget malahan. Tapi nanti setelah permainan ini ada permainan lagi. Ini cuma pembuka aja. Ya. Permainannya ice breakingnya yaitu saya berkata, udah biasa kan? Biasa. Dimulai ya. Loh, katanya sudah biasa. Misalnya saya berkata berdiri, baru berdiri. Gitu kan? Iya, gitu. Oh iya, gitu ya. Oke? Oke, ya. Ya. 11.5 saya coba. Saya berkata angkat tangan kanan. Oh, nggak apa-apa. Saya berkata turunkan tangan kanan. Terus konsentrasi semua ternyata. Ternyata konsentrasi semua. Terus saya berkata rapikan benda yang di atas meja kecuali handphone harus tetap ada di atas meja. Tuh. Ya. Udah. Fokusnya itu loh. Udah ya. Terus ini agak cepat. Saya berkata pegang pundak teman sebelah kanan. Iya ya. Saya berkata turunkan tangan. Saya berkata satu meja saling hadap-hadapan. Satu meja saling berhadapan-hadapan. Saya berkata pegang pundak teman sebelah kanan. Temanmu yang ini loh yang berhadapan-hadapan, ya. Ya gitu ya, sip. Sudah, lepaskan tangannya, lepaskan. Lepaskan tangannya, lepaskan. Kok nggak ada yang fokus? Kan saya nggak ngomong apa kata saya. Ya kan, nggak fokus. Ya kan, paham toh? Ulangi ya. Saya berkata lepaskan tangan. Fokus. Saya berkata tertawa. Saya berkata sudah. Saya berkata sudah. Udah ya. Ternyata semua fokus. Berarti 11.5 ini fokus termasuknya. Fokus. Tapi tadi ada yang notice tuh, ada yang nggak fokus waktu pertama itu pegang-pegangan pundak. Ya kan? Terus karena di atas meja anak-anak sekarang ada tuh HP. Ini.
Scan ini saya kasih waktu 5 menit. Ini merupakan pretest pentingnya perencanaan karir. Jadi isinya doang. 5 menit ya waktunya. Sekarang yang panjang di angka 8, terus nanti yang di angka 9. Oke, beres. Wong enak kok. Iya, Google Form. Bisa nggak? Bisa nggak? Iya. Bisa nggak? Diisi. Apa? Iki open lah. Sip. Itu. Iya. Iya, diisi sesuai keadaan Anda saat ini. Jadi nanti Bapak kalau ngasih layanan enak. Udah scan semua? Udah, enak. Udah. Iya no, diisi no. Cepet toh, enak toh. Sudah, ya. Iya kan udah ngumpul itu. Udah, tunggu bentar lagi. Setelah itu games lagi. Ini agak seru dikit. Sudah? Udah ya? Oke. Sekarang HP-nya ditaruh lagi. Saya ada satu games lagi. Kalau menurut saya sih ini seru sih. Coba buat 3 kelompok berbanjar dari sini. 1, 2, 3. Ya, semua berdiri. Itu ya. Nanti kalau bisa jumlahnya sama. Jadi kalau jumlahnya lebih banyak, kayaknya kemungkinan kalahnya besar kayaknya. Ini kan ini 1, 2, 3. 3 kelompok aja. Ya berdiri berbanjar. Ayo berdiri yuk. Enggak loncat-loncat. Jumlahnya kalau bisa disamakan aja. Apa? Oh iya, nggak apa-apa. Ke toilet aja. Oh. Bukan sakit. Oh gitu. Berarti suruh duduk aja yang sakit, nggak apa-apa. Duduk aja. Yang sakit duduk aja, nggak apa-apa. Iya. Enggak. Loh, yang situ yakin sebanyak ini. Oh iya. Nah iya. Yang sakit, yang habis operasi duduk aja. Maksudku, yang sini emang sebanyak ini, yakin ya? Iya. Semuanya sekarang hadap ke depan. Hadap ke depan, geng. Yuk, ke depan ya. Balik kanan, gerak. Oke. Balik kanan. Kamu ayo. Sini maju. Yang lain madep sana, jangan lari sini. Ini sudah biasa, sini. Ya. Dengarkan instruksi saya. Permainan ini namanya adalah tebak bibir. Oh gitu. Buka bentar. Ini namanya permainan tebak bibir. Nanti teman-teman atau ketua kelompok Anda yang ada di depan ini saya kasih nih pekerjaan apa. Mereka milih salah satu. Terus tepuk pundaknya yang ini noleh. Dengan cara ketuanya ngomong tapi tanpa suara.
Paham nggak? Ya. Nanti setelah itu yang di ujung sono menyebutkan pekerjaannya apa maju ke depan ya. Oke. Konsentrasi, semua hadap sana. Hadap sana, nggak boleh ngelirik. Di sini fokus. Di sini ada 6 pekerjaan ya. Kalian pilih salah satu random. Tahu kan aturan mainnya? Iya. Ya, yuk. Pilih aja random terserah. Oke. Bisa dimulai? Oke, yuk kembali ke kelompok masing-masing. 1, 2, 3. Tanpa suara loh. Fokus. Ayo. Ayo fokus. Ya ke sini. Ayo. Bentar. Satu ini antri. Apa coba sebutkan apa? Pekerjaan dari kelompoknya Farel apa? Pengajar. Kamu? Dokter Iwan. Benar semua. Fokus lagi. Gila. 11.5 itu fokus. Jadi kan tadi ada kaitannya tuh absennya, permainannya, sama materinya kan ada kaitannya, yaitu tentang karir. Ya, sekarang boleh duduk lagi. Nanti yang kelompok yang pertama dapat terlibat, tapi nanti saya hubungi di luar kelas ya. Nanti kamu ingat-ingat kelompoknya. Tuh. Terus ini materi kita hari ini. Sebelumnya, ada yang tahu nggak karir itu apa? Karir itu apa? Loh? Ngomong aja nggak apa-apa. Pencapaian yang harus diusahakan. Betul, ya betul. Lainnya? Ada nggak karir? Oh, karir ini pekerjaan, Pak. Loh, ada toh? Lah ya. Apa karir apa berarti? Ayo yang lain. Apa karir? Karir ini apa? Karir apa? Karir adalah apa kok? Lainnya kok. Apa? Profesi, betul. Karir itu profesi, karir itu pekerjaan. Karir itu tadi apa? Pencapaian. Nggak ada yang salah kok tentang karir. Terus ini. Oh, ini loh karir. Arti pentingnya perencanaan karir. Orang yang berhasil pada umumnya akan melakukan analisa serta mengetahui apa yang menjadi tujuan karir, apa rencana serta tindakan yang diambil untuk mencapai karir yang diharapkan. Jadi ini gambarannya mudahnya. Kalian kan kelas 11 tuh. Jadi kalau kelas 11 itu harus udah punya pandangan, nanti aku mau kerja apa ya? Nanti aku mau kerja jadi apa, mau sekolah di mana, harus punya pandangan. Jadi sebisa mungkin dari kelas 11 itu kita harus belajar yang rajin agar nilai kita nanti kan waktu di kelas 12 tuh ada kayak penyaringan nilai. Jadi nilai-nilai itu dikumpulkan, cocoknya kamu tuh kuliah di ini nih, jurusan ini. Gitu. Jadi tuh karir itu enggak hanya sekedar keinginan, aku pengen jadi pengusaha, tapi aku nak mahgur turu wae. Bisa enggak? Ya enggak bisa, seperti itu. Terus ini. Oh, pengertian karir. Nah, karir itu tadi ada menyebutkan pekerjaan. Ada menyebutkan itulah tadi ya,
Ternyata pengertian karir itu ini nih. Pekerjaan tidak serta-merta merupakan karir. Kata pekerjaan, work, job, employment, pada dasarnya yang dimaksud dengan karir adalah suatu pilihan, profesi, atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Seperti yang saya ucapkan tadi, jadi karir itu misalnya nih, saya dulu pengen jadi guru. Kalau jadi guru berarti harus kuliah di jurusan kependidikan. Kalau jadi guru, saya harus komunikasinya harus baik. Terus mana ada sih guru yang sukar untuk komunikasi, ada nggak? Di sini ada nggak? Guru sing pelit omong ngono lah bahasane. Lah ya. Guru itu kebanyakan harus komunikatif. Komunikatif bahasa Jawa ini apa? Pinter omong ngono, pinter omong. Kalau bisu mana, Pak? Apa? Kalau bisu. Bisu? Ada. Kan itu ada di sekolah kayak SMP LB, SD LB itu juga ada. Tapi guru di situ lebih tantangannya lebih besar lagi. Jadi Komunikasinya sama itu ya. Iya no, sama gerakan isyarat itu. Apa? Terus itu. Ya. Pertanyaannya bagus sih. Ini, apakah perencanaan karir itu? Perencanaan karir adalah kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus yang berdasar pada potensi, minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai. Contohnya, aku ki sir dadi koki, aku minat dadi koki, cita-citaku dadi koki. Tapi nggak ada bakat. Tapi kalian nggak punya bakat. Contohnya, ada nggak di sini yang ini apa namanya? Hobinya mau masak, tapi hasilnya B aja, ada nggak? Cewek-cewek nih. Berarti nggak hobi masak. Nggak hobi masak berarti apa? Masak tongseng. Ya nggak apa-apa. Jadi karir, profesi itu ada kaitannya sama ini nih. Bakat, minat, keyakinan, nilai-nilai. Jika kita katakanlah kita itu yang saya ambil guru ya, guru. Guru itu nanti dari SMA nih saya udah dapat nih, saya mau jadi guru, minatku jadi guru. Bakat ngajar enggak? Bakat komunikasi di depan umum enggak? Kan ada tuh. Sebenarnya kayak komunikasi itu menurut saya itu bisa dilatih. Saya dulu itu emang sebelumnya kuliah itu orangnya itu malas bersosialisasi saya. Tapi setelah kuliah, ternyata saya bisa nih komunikasi yang baik dengan sosial, dengan teman, lingkungan gitu. Terus yang ketiga, keyakinan, yakin. Yakin ini nggak asal yakin doang, enggak. Jadi keyakinan ini kita yakin ya dengan usaha toh ya. Yakin dengan usaha. Contohnya belajar giat. Jangan suka nunda-nunda pekerjaan. Jangan suka nunda-nunda tugas. Kalau ada PR segera dikerjakan. Kalau bangun jangan kesiangan. Jangan main HP mulu, ada enggak? Siapa? Izah nih. Zah. Enggak. Itu cuma nilai-nilai. Jadi kita harus tahu tuh nilai-nilai yang di dalamnya. Nanti kita sebelum mengambil suatu jurusan, kita tuh harus tahu, di jurusan itu mempelajari A, B, C, D. Kita bisa enggak? Gitu. Saya. Jadi kita harus optimis sama kemampuan kita. Jangan pesimis. Terus ini, perencanaan karir. Hal yang sangat penting menurut saya dari perencanaan karir adalah ini, 8 item ini. Pertama, sadar diri sendiri, kenali diri sendiri. Katakanlah, aku ki wedi karo getih, tapi aku pengen jadi dokter. Sulit enggak? Sulit toh. Aku tuh takut sama kucing, sama anjing. Tapi aku pengen jadi mantri hewan. Sulit. Saya takut sama hewan mamalia, tapi saya pengen jadi mantri sapi. Ya sulit ya. Terus yang inseminasi siapa? Kan? Aneh ya.
Terus identifikasi tujuan karir. Nah, tujuan karir ini itu ada banyak. Misalnya dari kita sendiri, dari orang lain, misalnya orang tua atau keluarga ya. Identifikasi tujuan karir maksudnya nanti saya mau kuliah di sini nih. Berarti saya mau jadi guru, dokter dan lain-lain. Profesinya apa? Kita harus bisa mengidentifikasi karir kita. Jadi bahasa Jawa niki tangga karir. Dari bawah ke atas, ke atas, ke atas, nggak ada tuh. Tiba-tiba yang dari bawah terus jangka ke atas. Kan ya sulit ya? Sulit banget. Menyusun pendidikan. Kayaknya dari sekarang ini kalian sudah menyusun pendidikan. Kalian di kelas ECP kan? ECP nanti itu, ECP itu IPA. IPA kan? IPA itu nanti kalau di perguruan tinggi itu banyak banget tuh yang membuat opsi. ECP itu banyak banget. Bandingkan keterampilan dengan karir. Nah tadi kayak yang saya ucapkan tadi, keterampilan. Wong aku wedi lho karo sapi. Mosok aku dadi mantri sapi. Nanti itu ada kaitannya sama yang nomor 5, susun langkah strategis. Tuh. Langkah strategis itu apa? Ya ini dari pertama. Pendidikan, bakat, minat harus disusun. Disusun secara rapi. Terus ikuti pendidikan atau pelatihan. Nah, tadi ada kaitannya sama, contohnya ada yang pengen ke pertambangan tadi siapa ya? Tuh ya. Kalau pertambangan itu, kalau setahu Bapak itu ikutnya pelatihan kan? Kayak K3 juga pelatihan. Tadi siapa ya K3 ya itu? K3 itu kan pelatihan safety kalau nggak salah. Iya, safety itu di pertambangan itu peluangnya sekarang itu besar banget. Karena di pulau-pulau luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, itu kalau Kalimantan itu penghasil batu bara, kalau Sulawesi kan nikel. Jadi itu K3 itu sangat diperlukan. Apalagi di sana itu banyak banget tuh perusahaan-perusahaan dari luar yang membutuhkan tenaga K3. Yang sangat dibutuhkan lagi sebenarnya yang belum kalian sebut untuk perusahaan swasta itu yaitu translator. Translator sangat dibutuhkan. Kebanyakan perusahaan-perusahaan luar itu kan dari China. Harus butuh translator dari China. Jadi tapi untuk bahasa China itu enggak gampang ternyata. Ya kan? Itu kalau bahasa Jawa itu kayak ada kromo inggil, ngoko ya kan? Itu kan. Aku kok tahu ya. Terus keuangan. Penting ini juga penting. Harus mempertimbangkan keuangan keluarga. Jangan, aku pengen jadi dokter, nggak boleh. Nah terus kalau keuangannya nggak dukung, kecuali kalau dapat beasiswa. Kita harus mikir juga keluarga yang di rumah, kita harus berempati juga sama keluarga yang di rumah. Kita nggak boleh egois tuh sama pendidikan kita. Toh nanti kalau kita egois, percaya nggak kalau doa orang tua itu ngaruh sama masa depan kita? Percaya toh. Jadi keuangan itu penting, kita harus belajar empati ke keluarga, nggak boleh egois sama kemauan kita, nggak oleh sak karepmu. Meminta saran dari orang lain, penting, ini penting. Dari semua ini nomor 8 menurut saya itu penting, karena apa? Saran dari orang lain itu sangat memberi masukan, entah itu secara langsung maupun tidak langsung ya. Contoh iki Farel curhat nanggone kukuh. Aku kok pengen dadi apa makanya? Jadi perkapalan. Pengen jadi kapal. Farel pengen kerja nek perkapalan. Lah, kukuh muni, "Loh, awakmu wis cocok iki. Awakmu iso ngene, kamu bisa itu loh." Kamu kan optimis enggak kalau dikasih support kayak gitu? Optimis toh. Jadi saran saya, kalau ada teman yang cerita, teman yang sharing, kita harus menerima. Sharingnya harus yang serius. Jadi kita itu kalau ada teman yang sharing, itu sharingnya apa? Bercerita. Ya. Kalau ada yang teman bercerita, pengen cerita, kita harus mendengarkan. Kita harus belajar berempati. Soalnya secara tidak langsung, kalau kita meminta saran dari orang lain, otomatis kita itu
sebagai orang yang diminta saran itu kita berempati lah. Orang yang kamu minta saran itu intinya paling gini loh, empati saling berempati. Kita itu makhluk sosial, jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus minta saran kepada orang lain, saran kepada teman, orang tua, saran kepada guru, wali kelas. Terus kalau di kelas 12 nanti, ini nih saran yang dibutuhkan dari orang lain, dari apa? Iya, dari guru BK. Saran. Secara nggak langsung, BK itu, oh ternyata BK itu ada pengaruhnya. Kalau nggak percaya, sekarang di kelas 12 itu banyak banget yang jurusannya itu, oh misalnya aku mau kuliah di kampus A, kampus B, tapi nilainya itu nggak cukup buat menyokong, nggak cukup. Karena apa? Karena dari kelas 11 itu dia itu kalau kuliah itu kalau sekolah itu ya wis pokok lulus, penting munggah gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Ngaruh banget loh itu. Kemarin tuh kelas 12 itu gitu. Banyak yang di ruang BK, mereka semua risau. Orang tuanya mau anaknya jadi dokter. Ada, ternyata anaknya nggak mau. Ada yang anaknya pengen jadi apalah gitu. Tapi nilainya nggak cukup buat di kampus itu. Tapi ada kan anak tuh yang semaunya sendiri ya. Bahasa Jawanya itu ngengkel, oh aku tetap pengen. Ya nggak bakal lolos sih. Contohnya saya dulu juga seperti itu soalnya. Saya bisa ngomong karena saya dulu seperti itu. Nah, ini nih. Dari materi tadi kira-kira ada yang masih dibingungkan atau yang perlu ditanyakan nggak? Nggak ada. Ya. Sekarang saya minta untuk ngisi ini lagi LKPD. HP-nya dikeluarkan, ngisi LKPD lagi. Ya, nanti setiap pertemuan saya usahakan buat asesmen awal, LKPD, sama lembar evaluasi. Ayo, dibuka HP nih. Di-scan lagi. Saya kasih waktu 5 menit. Oh, enak kok. Loh, di. Oh, iya. Iya. Apa? Saya bercerita terkait tentang KR di masa mendatang dengan berceritanya dengan siapa? Sebutkan alasannya. Oh, ternyata enak jak ngomong gitu. Ya. Dari LKPD ini kira-kira ada yang ditanyakan nggak pertanyaannya yang di dalamnya? Ada yang kurang jelas? 5 menit ya. 5 menit. Udah toh. Yang atas belum kami isi. Oh gitu. Bingung saya Pak Masya. Enggak. Oh, saya yang mana? Semua saya ini. Kayak ya Mas bingung Pak. Ya pokoknya dijawab aja. Kalau bingung ya terus aja bingung. Semua jadi ya ini Mas gimana Pak? Mana? Rencana jangka pendeknya tuh kayak 1 sampai 3 tahun ke depan kan kalau jangka pendek kan dia kan kuliah. ya Kalau jangka panjang itu pekerjaan. Oh, pengen tadi apa tuh? Tuh. Di mana? boleh gitu. Saya bercerita terkait Di aku dan apa itu bercerita toh. Mana? Saya bercerita. Nah, kamu tuh bisa curhat tentang karir enggak, ke siapa, ke orang tua, ke teman, alasannya apa? Oh, nyaman atau temennya bisa menanggapi. Apa?
1 sampai 3 tahun berarti kan kayak kuliahnya di mana, jurusan apa gitu. Kalau jangka panjang itu langsung nanti kerjanya Oke. gitu ya. Waktunya lama, tenang. Tenang. Apa kuliah? Psikolog ya? Kamu maunya di mana? Itu ngarang saja. Ya wis terserah. Ditulis gitu aja di mana. Dedikatnya ke kuliah sama ini tadi. Kalau ini kan kuliah, kalau ini kan langsung nanti kerjanya apa gitu loh. Ya, kayak cita-cita. Bedanya gitu aja. Di sini. Psikolog, jangan psikologi. Terus gimana sih ya Pak? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi sebutin apa itu Kalau kamu mau disebutin, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Bebas, ini isinya bebas. Psikolog. Gak yakin Pak. Nggak apa-apa. Itu namanya perkataan berdoa ya iku. Nggak boleh pesimis. Ini maksudnya Mana? Masalah terkait masalah terkait karir yang kalian hadapi selama ini apa? Oh, nggak tahu. Ternyata kayak dari beberapa tadi, ekonomi, orang tua, lingkungan, katakanlah keuangannya kurang, bla 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 bla. Apa keluarganya nggak mendukung karena keluarga lebih ingin saya jadi. Kan ada tuh yang seperti itu, banyak loh. kalau gak ada Hmm? kalau mensupport semuanya. Ya berarti ya itu saja, semuanya mensupport. Gini aja. Oh, jangan ditulis, nanti biar enak saya kalau menganalisisnya. Kurang 2 menit lagi. Sulit ya kok. Sudah. Ngisinya jujur ya, biar nanti guru BK analisisnya enak. Sudah. Sudah. Apa? Ya ini baru. Iya. Kalau yang tadi sudah, scan yang ini lagi. Ini lagi ada satu lagi. Pertanyaan lo nggak sebanyak angketku yang kemarin. Iya, betul. Kemarin berapa? 500. 50. Ini nanti jam 9 lebih 12 selesai nih ngisi report yang ini. Gampang toh? Ini buat guru BK kan? Hal yang sampaikan terserah sih untuk guru BK. Guru BK sini bisa, buat saya bisa. Guru BK aja. Kesan selama nggak apa-apa, terserah iya. Mudah toh, mudah banget. Apa? Hal yang disampaikan pesan
terhadap saya bisa, guru BK bisa, guru lain bisa. Buat guru BK. Mana terserah sih. Baru saja omong kamu ya. Sudah. Mana? Itu buat saya bisa, buat guru BK yang ada juga bisa. Pokoknya hal apa yang ingin disampaikan atau pesan-pesan setelah mengikuti ini atau harapan di pertemuan minggu depan. Jadi saya bisa tuh follow up maunya anak-anak gimana. Ada yang belum? Harap tenang. Sudah. Go you. BL, mari. Iya. Sudah ya? Sudah. Siap, kalau ini bukan. Jadi, ada yang tahu nggak? Kenapa Pak hari ini kok materinya dikasihkan karir? Ingat nggak kemarin itu saya ngasih link apa? Ngisi asesmen kemarin. Ya kan? Yang 50, yang banyak cuma 50, banyak enggak. Ya itu ya. Dari angket itu namanya tuh AKPD kalau dalam kami. Dari angket itu ternyata tuh di sini tuh yang paling tinggi itu adalah persentase karir. Jadi setiap minggu saya usahakan untuk memberi materi itu sesuai tingkatan. Jadi kalau minggu ini karir, mesti minggu depan itu persentasenya yang dari angkat itu. Makanya kemarin saya suruh ngisinya sesuai keadaan yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya. Seperti itu. Dan untuk kesimpulan kita hari ini, meraih karir yang sukses itu penting untuk masa depan kalian. Karir bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi perjalanan panjang yang membutuhkan perencanaan sejak dini. Usaha yang serius, kemauan untuk terus belajar. Di sini semuanya pasti ingin jadi orang sukses kan? Pengen jadi orang sukses kan? Nah, agar sukses dalam karir, kalian perlu mengenal bakat, minat, dan tujuan hidup. Ada juga tuh rumusnya itu, yang harus talent, bakat, tujuan kita, lingkungan, visi, ada semua Pak. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi dari layanan kita hari ini? Semoga anak-anak lebih memahami tentang karir, tentang step by step, tentang tangga karir kita. Jadi karir itu enggak hanya ngawang gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.